saya akan menjelaskan teks eksplanasi secara detail di sini. Dan kita simak bersama-sama ya. Perlu diketahui bahwa ada beberapa jenis teks selain teks eksplanasi. Ada narasi, deskripsi, argumentasi, dan persuasi. Apa yang dimaksud dengan narasi? Narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa. Ciri-cirinya adalah ada tokoh, ada latar waktu, ada latar tempat, ada watak tokohnya bagaimana, dan ada peristiwa yang jelas ya. Kemudian deskripsi. Deskripsi itu pada tema yang lalu kita sudah pernah membuat teks deskripsi, yaitu teks yang menggambarkan suatu benda atau lingkungan. Ciri-cirinya adalah ketika kita membaca teks deskripsi, maka kita bisa menggambarkan di dalam pikiran kita benda atau lingkungan tersebut detail, ya. Kemudian argumentasi. Argumentasi itu adalah teks yang berisi pendapat seseorang. Dan terakhir persuasi. Persuasi itu teks yang berisi kalimat-kalimat ajakan, biasanya pada bahasa-bahasa iklan dan juga pada bahasa-bahasa pidato. Nah, bagaimana dengan eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai proses yang merupakan peristiwa alam atau sosial. Informasi yang disampaikan bisa dikatakan sebagai artikel ilmiah singkat. Jadi yang dijelaskan adalah proses. Ingat, eksplanasi itu penjelasan. Penjelasan yang detail tentang suatu proses. Nah, contoh teks eksplanasi adalah proses terjadinya hujan, proses penyaluran energi listrik, proses terbentuknya pelangi, proses terbentuknya globalisasi, dan lain-lain ya. Nah, bagian-bagian yang harus ada di dalam teks eksplanasi itu apa saja? Yang pertama adalah pernyataan umum. Mungkin kemarin Sabtu kalian bertemu dengan yang namanya topik masalah. Nah, itu sama saja dengan pernyataan umum ya. Kemudian juga ada deret penjelas. Dan yang ketiga kesimpulan atau interpretasi. Pernyataan umum itu apa sih? Penjelasan secara umum tentang fenomena yang terjadi awal pembicaraan, yang umum-umum saja yang diceritakan. Kemudian pada deret penjelasan apa sih yang diceritakan? Yaitu penjelasan lebih detail dan terperinci mengenai topik yang dibahas. Jadi detail sekali di dalam deret penjelasan, ya. Kemudian kesimpulan atau interpretasi adalah pesan atau pendapat penulis, dan ini tidak harus disertakan. Terkadang malah tidak ada kesimpulannya, tetapi kita yang menyimpulkan sendiri. Kemudian kita lihat teks eksplanasi berikut ini. Judulnya adalah menghasilkan energi listrik. Nah, dari teks tersebut kita bisa melihat bagian pernyataan umum, bagian deret penjelas, dan bagian kesimpulan. Yang bagian pertama, pernyataan umum itu berada di paragraf pertama. Kamu lihat baik-baik. Ya, ini tidak langsung tiba-tiba tentang pembangkit listrik, tetapi diawali dengan latar belakangnya bahwa kebutuhan listrik itu menjadi suatu hal penting di era globalisasi. Kemudian di paragraf kedua dijelaskan secara detail bagaimana proses energi potensial dari air menjadi energi listrik. Caranya gimana? Ini ada di sini. Ya, sampai dijelaskan juga dengan gambar dan ada nomor-nomornya. Di sini nomor berapa, kemudian dijelaskan dari mana ke mana airnya. Dan yang paragraf ketiga ini merupakan kesimpulan, sedikit kesimpulan, walaupun di situ masih ada penjelasan tetapi ada kesimpulannya. Kita lihat bagian-bagian teks menghasilkan energi listrik. Yang pertama pernyataan umum. Di situ kebutuhan energi listrik. Kemudian deret penjelasan.
deret penjelasan ada proses pemenuhan kebutuhan listrik dengan pembangkit energi listrik. Kemudian kesimpulan. Kesimpulannya ada komponen utama pada pembangkit listrik. Tadi ada turbin dan generator ya. Nah, kemudian tugas hari ini adalah buatlah sebuah teks eksplanasi. Ya, topiknya boleh memilih hanya satu saja. Memilih dari ini. Peristiwa terjadinya hujan, atau peristiwa terjadinya pelangi, atau peristiwa terjadinya gempa, atau peristiwa terjadinya angin, atau tentang globalisasi, atau tentang modernisasi. Ya, ini pilih salah satu. Kemudian, bagaimana caranya membuat teks eksplanasi? Yang pertama adalah menentukan topik, yaitu tadi topiknya mau peristiwa terjadinya hujan atau peristiwa terjadinya angin, terserah. Kemudian yang kedua, membuat kerangka. Mengapa harus membuat kerangka karangan? Agar apa yang ditulis kalian itu terarah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mencari sumber. Karena ini merupakan peristiwa alam atau sosial yang terkadang sudah ada sumbernya lewat dari buku atau dari internet ya. Carilah sumber tentang topik yang kamu akan bahas, kemudian dibaca, kemudian tuliskan dengan kata-katamu sendiri ya. Kemudian yang terakhir, mulai menulis. Contohnya, yang pertama, menentukan topik. Saya ambil topiknya berbeda dengan tadi ya, karena ini contoh. Jadi saya ambil di luar topik yang tadi. Saya ambil topik terjadinya 2 musim di Indonesia. Kemudian yang kedua, saya akan membuat kerangkanya. Kerangkanya itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama pernyataan umum, kedua deret penjelas, yang ketiga kesimpulan. Yang pernyataan umum saya mulai dengan yang umum-umum saja. Saya akan bahas tentang letak geografis Indonesia, seperti Indonesia terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Nah, seperti itu. Karena berada pada 2 samudra, maka itu seperti itu ya pernyataan umumnya, yang umum-umum saja untuk mengantarkan ke deret penjelas. Kemudian di deret penjelas saya akan menulis penjelasan terjadinya 2 musim di Indonesia. Ya. Kemudian kesimpulan pendapat saya tentang musim di Indonesia. Setelah membuat kerangka karangan, maka kita akan mencari sumber dulu untuk memenuhi ini, deret penjelas ini. Nah, kemudian saya akan membaca buku tentang penjelasan terjadinya 2 musim Indonesia. Bisa dari ensiklopedia, bisa juga dari buku-buku IPA yang lainnya, bisa juga dari buku IPS, dan juga bisa dari internet. Kerangka karangannya yang tadi ya, ini bisa kalian lihat di tugas hari ini di file berikutnya. Kalian yang pertama menentukan topik dulu, mungkin saya akan tuliskan di sini topiknya yaitu terjadinya 2 musim di Indonesia. Kemudian judulnya mungkin terakhir tidak apa-apa. Dan kerangka karangannya ini di pernyataan umum saya tuliskan tadi letak geografis Indonesia. Dari penjelasannya, penjelasan tentang terjadinya 2 musim di Indonesia. Kemudian kesimpulan pendapatnya saya. Nah, ini kamu tuliskan di sini tadi kerangka yang tadi. Setelah itu kita mulai menulis. Nah, judul bisa ditulis setelah menulis ya. Buatlah judul semenarik mungkin agar pembaca itu penasaran dengan isi teksnya. Ya, jangan lupa penulisan judul bagaimana. Ya, huruf kapital, tapi tidak huruf kapital semua loh ya. Silahkan kalian buka PUEBI-nya. Kemudian kalian menulis dengan paragraf-paragraf ya, jangan asal menulis. Sekali lagi, jangan asal menulis.
Tulislah di buku tulis kalian atau di kertas folio bergaris boleh. Ya. Nanti Bapak Ibu guru akan melihat tulisan kalian. Ya. Nah, setelah menulis semuanya, jangan lupa memakai penulisan yang tepat. Huruf kapital, tanda baca, dan ejaan. Kemudian kamu lihat kembali tulisan kamu. Apakah ada penulisan yang tidak tepat atau kalimatnya tidak nyambung atau kalimatnya kurang efektif. Nah, silahkan diperiksa kembali sebelum kalian mengumpulkan dan jangan lupa memberi judul. Selamat mengerjakan. Terima kasih.